Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih Kampi Newsroom edisi Jumat 7 Februari 2025. Seperti biasa, jumlah sudah kami siapkan untuk maniwata rumah. Langsung saja Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Kita informasi pertama, dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, Polresta Tanjung Pinang gelar Jumat Curhat. Kegiatan Jumat Curhat ini merupakan salah satu program unggulan dari Kapolri. Polresta Tanjung Pinang bersama Polsek Tanjung Pinang Barat melaksanakan Jumat Curhat bersama masyarakat di kedai kopi pinggir laut Jalan Usman Harun pada Jumat 7 Februari 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, kegiatan Jumat Curhat merupakan wadah yang dilakukan polisi untuk menampung saran, masukan, dan keluhan masyarakat terkait dengan gangguan Kamtibmas, khususnya di wilayah hukum Polsek Tanjung Pinang Barat. Selain itu, Jumat Curhat yang dilakukan ini untuk mengevaluasi pelayanan yang dilakukan kepolisian dan mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan kepolisian saat ini sehingga dapat diperbaiki. Kapolresta berharap program serupa juga dijadwalkan akan terus dilaksanakan di berbagai kecamatan di wilayah hukum Polresta Tanjung Pinang, di mana tujuannya memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Curhat ya, sambang masyarakat, curhat masyarakat, serta meminta aspirasi-aspirasi dari masyarakat, saran dan masukan dari masyarakat. Yang saya sampaikan di sini adalah pertama mengenai terkait dengan program-program yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dari kebijakan dari program dari Bapak Presiden, kemudian dari kami dari Mabes Polri, serta menindaklanjuti di unsur terbawah yaitu di tingkat Polres dan Polsek-Polsek. Kemudian kami menyampaikan gambaran Kamtibmas di wilayah Kota Tanjung Pinang, ya, gambaran Kamtibmas seperti apa dinamika yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, seperti gangguan Kamtibmas, kemudian sosial masyarakat yang ada di Tanjung Pinang, supaya masyarakat Tanjung Pinang juga mengetahui secara detail bagaimana situasi gambaran Kamtibmas di Kota Tanjung Pinang. Selain gelar Jumat Curhat, Polresta Tanjung Pinang dalam kesempatan ini juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Robi Kurniawan dan Ahdi Muksid ke Gubernur Kepri. Pasca Robi Kurniawan dan Debbie Marianti ditetapkan KPU sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih pada Pilkada Serentak 2024, DPRD Kabupaten Bintan gelar rapat paripurna terkait usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati lama Robi Kurniawan dan Ahdi Muksid. Paripurna digelar di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Bintan di Bintan Buyu pada Jumat 7 Februari 2025. Selain itu, dalam paripurna ini, DPRD juga mengusulkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang baru. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengungkapkan hasil paripurna tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Ia menyebut Bupati dan Wakil Bupati Bintan yang baru dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Dia tidak ada kekosongan karena kita kan mengusulkan pada saat pelantikan itu baru peralihan itu terjadi. Jadi sekarang ini kan kita pengusulan. Jadi kita usulkan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk pemberhentian Pak Robi dan Pak Ahdi Muksid, kemudian pengangkatan Pak Robi dan Bu Debbie Marianti untuk ditetapkan atau dilantik. Jadi setelah dilantik baru Pak Robi statusnya sebagai Bupati pada periode 2025-2030 di tanggal 20 Februari. Jadi tidak ada kekosongan karena hari ini bukan pengumuman pemberhentian, tapi adalah pengumuman pengusulan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lainnya, Bawaslu Kepri melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja pengawasan Pilkada tahun 2024. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kepulauan Riau melaksanakan rapat penyampaian hasil kinerja pengawasan bersama stakeholder pada Pesta Demokrasi tahun 2024 di Cafe Barika Tanjung Pinang pada Jumat 7 Februari 2025. Ketua Bawaslu Kepulauan Riau Zulhadril mengatakan,
Rapat evaluasi ini merupakan rangkaian tahapan usai pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 dengan tujuan menampung masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan nilai-nilai demokrasi ke depannya. Dalam kesempatan ini dirinya menyampaikan dari 7 kabupaten kota sekepulauan Riau yang melaksanakan pilkada 2024, hanya 3 kabupaten kota yang mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Namun ketiganya ditolak karena gugatan yang diajukan dianggap tidak jelas. Ketiga daerah tersebut yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Kita sudah melaksanakan tahapan demi tahapan pelaksanaan baik pemilu maupun pilkada, yang mana dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ada tiga kota dan kabupaten, Lingga, Bintan, dan Batam. Namun alhamdulillah hari ini sudah kita ketahui bersama apa hasil dari Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwasanya semua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu dismisal. Nah, ini yang perlu disyukuri bahwasanya selanjutnya rangkaian untuk melakukan pengajuan untuk pelantikan yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Zulhadril menambahkan secara umum pelaksanaan pemilihan 2024 di Kepulauan Riau berjalan aman dan lancar. Pihaknya akan terus memperkuat pendidikan politik agar masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan hak pilihnya di masa-masa mendatang. Redaksi VNews dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Seorang guru SD di Tanjung Pinang melayangkan surat sanggahan ke instansi terkait. Pasca gugur dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 di Tanjung Pinang, Maria Ulfalim, seorang guru sekolah dasar di Tanjung Pinang, layangkan sanggahan ke instansi terkait. Menurutnya, sanggahan itu dilayangkan lantaran ada dugaan kecurangan dalam seleksi P3K Tanjung Pinang tahap 1. Maria menduga dirinya tidak lulus seleksi karena ada satu peserta lain yang diduga tidak memenuhi syarat ikut seleksi namun berhasil lulus. Peserta lain tersebut menurut Maria adalah pegawai honorer tata usaha di sekolahnya, tempat dirinya mengajar selama 17 tahun. Isinya menyatakan kalau yang bersangkutan itu aktif mengajar, aktif karena diminta sama SSCN, akun SSCN Pusat BKN itu surat keterangan aktif, bukan pengalaman, tetapi keterangan aktif mengajar. Sedangkan ibu itu kan tidak aktif mengajar. Di dalam surat itu kan ada keterangan misalnya kelas atau ya guru kelas, Pak. guru kelas. Kelasnya ada? Kelas yang siapa, Pak? Yang diajar oleh ibu itu. Ibu itu nggak ada. Tapi di Dapodik sesuai dengan pernyataan kepala sekolah, Dapodiknya itu ada. Dan dinas juga mengatakan memang Dapodik kelas 3C-nya itu ada. Tapi Tapi saya belum pernah lihat. Di sekolahnya Tak nggak ada. Sementara itu, tim kuasa hukum Maria Ulfalim Suharjo mengatakan pihaknya telah membuat sanggahan ke BKPSDM, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang dan Ombudsman Kepri atas kejadian tersebut. Ia menduga ada dugaan manipulasi data sehingga oknum honorer TU tersebut mendapat surat rekomendasi aktif mengajar. Mengajukan sanggahan kepada BKPSDM Kota Tanjung Pinang yang kami tembuskan juga kepada Sekda Kota Tanjung Pinang dan juga ke BKN Jakarta. Diduga dia bisa mengikuti lulus administrasi dan mengikuti tes ini. Dampaknya Pak untuk dan ini dampaknya apa? Dampaknya dalam ibu ini karena sudah 17 tahun mengajar, ibu ini kan termasuk kategori guru prioritas. Nah, dengan adanya ini, ibu ini ternyata tidak lulus mengikuti tes karena kebanyakan peserta yang mengikuti. Ternyata kebanyakan peserta itu diduga siluman gitu. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, total anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan pasca bencana banjir di tahun 2025 di Bintan diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah.
Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bintan awal Januari 2025 lalu menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum hingga rumah masyarakat. Bahkan akibat kejadian ini, pemerintah menetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Bintan mulai 13 hingga 26 Januari 2025. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan Ramlah pada Jumat 7 Februari 2025 mengungkapkan, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah penanganan pasca banjir. Ia menyebut untuk menangani dan pemulihan terhadap dampak kerusakan pasca banjir, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah. Ia menambahkan dalam penanganan pasca bencana dan tanggap darurat, tidak hanya akan menggunakan dana dari biaya tidak terduga atau BTT milik pemerintah Kabupaten Bintan, namun juga bekerja sama dengan bank pemerintah dengan menggunakan dana CSR. Terlebih hingga saat ini dalam penanganan pasca bencana juga telah dikerjakan oleh pemerintah tingkat desa. Biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan semua infrastruktur yang kita data kemarin itu hampir sekitar 10 miliaran. Nah ini kan tidak mencukupi. Nah ini kan juga harus kita laporkan kepada pimpinan, dan yang menjadi prioritas hanya yang memang betul-betul ini berdampak langsung kepada masyarakat. Berarti akan dilakukan secara bertahap nanti Bu ya? Secara bertahap. Kan ada yang dari desa sudah benahi, secara kedaruratannya dari desa sudah dibenahi, yang mudah sudah difungsikan. Namun secara permanennya nanti silahkan diusulkan melalui PU Tepaki. Kita sekarang pembenahan secara daruratnya. Diketahui sebelumnya Bupati Bintan Robi Kurniawan mengungkapkan pemerintah Kabupaten Bintan telah menyiapkan anggaran melalui BTT untuk penanggulangan pasca bencana banjir di Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Berdasarkan hasil autopsi, polisi menyebut penemuan jasad bayi di TPA Ganet Tanjung Pinang diduga korban pembunuhan. Pasca penemuan jasad bayi di tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Ganet Kota Tanjung Pinang, jajaran Polresta Tanjung Pinang hingga saat ini masih terus menyelidiki peristiwa tersebut. Hasil penyelidikan terbaru polisi jika bayi tersebut diduga korban pembunuhan. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Jumat 7 Februari 2025 mengatakan, hal ini berdasarkan hasil autopsi dari rumah sakit terhadap jasad bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 1 bulan tersebut. Sementara masih berjalan, mohon waktu, ini mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Berarti kita duga itu ada unsur kesengajaan apa ya? Dari hasil medis ya, hasil identifikasi otopsi dari pihak rumah sakit, di situ memang ada dugaan unsur kesengajaan menghilangkan nyawa. Di situ ditemukan tanda-tanda kekerasan, ya, yang mana kondisi bayi itu sebenarnya sebelumnya adalah kondisi yang normal hidup ya, karena ada tanda-tanda medis di situ. Kemudian terkait dengan kekerasan di situ seperti di bagian mulut ditemukan dugaan dia di istilahnya itu di cup ya untuk tidak bisa bernapas seperti itu. Sebelumnya sesosok jasad bayi ditemukan warga di tumpukan sampah tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet Kota Tanjung Pinang pada Sabtu 1 Februari 2025 lalu. Dalam kejadian ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan melakukan penelusuran terhadap CCTV yang berkaitan dengan kejadian ini. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, dalam beberapa waktu belakangan ini BPBD Bintan menerima sejumlah laporan terkait kemunculan buaya di beberapa titik di daerah setempat. Mendapat laporan terkait kemunculan buaya di beberapa lokasi dekat pemukiman warga di Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu belakangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah pencegahan terhadap ancaman hewan reptil tersebut. Salah satunya dengan memasang plang atau spanduk himbauan larangan beraktivitas di daerah yang dinilai rawan muncul buaya. Selain itu, saat ini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, BPBD Bintan masih mendata laporan terkait kemunculan buaya tersebut.
Di daerah Tambelan itu sudah semakin mengkhawatirkan dengan kemunculan buaya yang di pemukiman masyarakat. Nah ini khawatir jika ada anak-anak yang mandi di laut timbul buaya ataupun nelayan yang mau beraktivitas mengambil ikan, ini yang kita khawatirkan. Nah kemarin kita sudah koordinasi ke camat, kemudian ke pihak BKSDA, bahwasanya ini memang harus segera ditindaklanjuti. Nah, untuk awalnya kita hanya memberikan pencegahan berupa himbauan dulu, berupa spanduk yang memang sudah dilaksanakan dari pasar di kecamatan. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan BKSDA yang melibatkan unsur terkait. Nah, kami sedang mendata berapa titik-titik kemunculan buaya di Kabupaten Bintan saat ini. Sebelumnya, beberapa hari lalu, seekor buaya muncul di bagian bawah sebuah jembatan penghubung yang ada di Kabupaten Bintan. Kemunculan buaya tersebut sempat terekam kamera warga. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.